Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami yang membahas tentang migacuan. Baik, pertama analisis kebutuhan informasi. Mi Gacuan baru saja menerapkan sistem pemesanan untuk memudahkan pembeli, untuk membenahi sistem antrian pembeli agar tidak menumpuk. Baru-baru ini beberapa gerai Mi Gacuan sudah menerapkan sistem baru, yaitu dengan menggunakan sistem wireless calling system. Benda ini digunakan Mi Gacuan untuk memudahkan pembeli mengambil pesanan makanan mereka setelah selesai, sehingga pembeli tidak perlu lagi berkerumun dan menunggu di sekitar kasir atau area dapur untuk mengambil pesanan mereka, tapi cukup untuk menunggu alat panggil portable berbunyi dari meja masing-masing. Selain menerapkan sistem panggilan dengan mesin wireless, pihak Mi Gacuan juga menaruh map berisi tata letak meja, jalur antrian, lobi, sampai area dapur untuk memudahkan pembeli mencari tempat duduk mereka sesuai nomor yang sudah diberikan. Walau tujuannya untuk memudahkan pembeli, namun masih ada beberapa orang yang mengkritik sistem terbaru Mi Gacuan ini dan mengatakan bahwa sistem pemesanan baru Gacuan justru malah menjadi ribet. Baik, selanjutnya adalah pengumpulan persyaratan sistem. Untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran, mengurangi antrian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui implementasi sistem antrian dan pemesanan terkini. Dalam mengatasi masalah antrian ini, tiap meja akan dilengkapi dengan QR Code yang unik. Pelanggan dapat memesan makanan dan minuman langsung melalui QR Code tersebut yang akan menampilkan menu serta opsi pembayaran. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan dapat menyelesaikan pembayaran di kasir jika menggunakan uang tunai atau debit. Jika memilih pembayaran dengan via dompet digital, mereka cukup menunggu hingga makanan dan minuman hingga invoice sampai di meja mereka. Website dalam QR yang digunakan adalah Shopify, Webflow, Alsera, ataupun Qfaret. Manfaat sistem yang pertama adalah sistem antrian virtual dan pemesanan mandiri melalui QR Code bisa membantu meminimalisir antrian di restoran, proses pemesanan dan pembayaran yang terotomatisasi, meningkatkan efisiensi operasional restoran sehingga menghemat waktu staf dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Pelanggan dapat memesan dan membayar dengan mudah dan nyaman dari meja mereka tanpa perlu mengantri atau menunggu lama. Sistem ini juga memungkinkan restoran untuk mengumpulkan data pemesanan dan pembayaran secara elektronik sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengembangan bisnis. Dan terakhir, pelanggan memiliki berbagai pilihan metode pembayaran yang aman dan mudah untuk digunakan. Selain itu, kami berencana untuk membangun sistem Wi-Fi yang hanya bisa membuka satu website. Dengan menggunakan solusi hotspot Wi-Fi tertutup, di mana kami menggunakan software seperti Spatstop atau Meraki yang memungkinkan kami untuk dapat membuat portal captive yang mengharuskan pengguna atau pelanggan nantinya untuk masuk atau login sebelum mengakses menu pada website. Kelebihan yang kami akan dapatkan dari menggunakan hotspot Wi-Fi tertutup ini yaitu pengaturan hotspot Wi-Fi tertutup yang cukup mudah dan kontrol yang baik di mana Mi Gacuan dapat membatasi akses ke perangkat atau pengguna tertentu. Namun sistem yang kami pilih ini juga memiliki kekurangan seperti harus mengeluarkan biaya berlangganan karena hotspot Wi-Fi tertutup biasanya berbayar dan juga memerlukan koneksi internet yang stabil. Persyaratan yang kami butuhkan untuk menjalani sistem ini diantaranya yaitu, pertama, jenis data. Seperti ada data pesanan, yaitu data tentang pesanan pelanggan, seperti item menu, jumlah, harga, dan preferensi. Lalu ada data pelanggan, di mana data pribadi pelanggan, seperti nama dan nomor telepon. Opsional ya. Ketiga ada data pembayaran. Data pembayaran pelanggan, seperti metode pembayaran dan informasi kartu kredit atau kartu debit. Lalu ada data riwayat pemesanan dan data saran. Itu feedback dari pelanggan tentang sistem QR kode dari website. Lalu yang kedua ada proses data. Itu penerimaan pesanan, ketika menerima pesanan dari pelanggan melalui website QR code, lalu pengolahan pesanan, itu mengolah pesanan termasuk menghitung total harga dan mengirimkan pesanan ke dapur. Lalu sistem pembayaran, itu menerima pembayaran dari pelanggan melalui website QR code, lalu pelaporan, membuat laporan tentang pesanan, penjualan, dan umpan balik pelanggan. Lalu ketiga, penyimpanan data. Data pesanan dan pelanggan harus disimpan dengan aman dalam database terenkripsi. Lalu riwayat pemesanan dapat disimpan selama jangka waktu tertentu untuk analisis dan tujuan pemasaran. Lalu menggunakan umpan balik pelanggan dapat disimpan untuk meningkatkan sistem QR code dan website. Lalu yang keempat ada keamanan. Enkripsi data itu gunakan enkripsi untuk melindungi data pelanggan dan data pembayaran. Lalu autentikasi pengguna
Itu terapkan autentikasi pengguna untuk mencegah akses yang tidak sah. Lalu pengujian keamanan. Lakukan pengujian keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Lalu yang kelima ada aksesibilitas. Desain website yang responsif. Migacuan harus bisa memastikan bahwa website dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat mobile. Lalu dukungan multibahasa. Migacuan harus mempertimbangkan untuk menyediakan dukungan multibahasa jika memiliki pelanggan dari berbagai negara. Lalu yang keenam ada persyaratan integrasi. Membuat sistem QR Code terintegrasi dengan sistem kasir, POS, CRM, dan akuntansi menggunakan Mocha POS atau Oisera POS. Lalu yang ketujuh ada scalabilitas, arsitektur sistem yang fleksibilitas. Yang pertama, sistem QR Code harus memiliki arsitektur yang fleksibel yang dapat diubah untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis. Lalu server yang scalable, gunakan server yang scalable yang dapat menangani peningkatan traffic dan jumlah pengguna. Lalu proses pemesanan yang efisien. Pastikan proses pemesanan dirancang untuk menangani banyak pesanan secara bersamaan. Lalu desain sistem, jadi pertama ini setibanya di restoran, pelanggan akan diarahkan ke meja yang tersedia tanpa perlu mengantri. Di setiap meja ini dilengkapi dengan QR Code unik yang berfungsi sebagai identifikasi meja dan penyedia pemesanan. Pertama, sistem pemesanan berbasis QR Code itu pelanggan dapat memindai QR Code yang ada di meja mereka menggunakan smartphone masing-masing, lalu halaman web khusus akan terbuka dan menampilkan menu restoran yang lengkap dengan gambar dan deskripsi. Pelanggan dapat memilih item menu yang diinginkan, memasukkan jumlah menu yang ingin mereka pesan, dan menambahkan ke keranjang. Sistem memungkinkan modifikasi pesanan seperti memilih tingkatan kematangan, menambahkan catatan alergi, dan memilih opsi tambahan. Selanjutnya, integrasi pembayaran online di mana pelanggan dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui halaman web pemesanan. Juga berbagai metode pembayaran tersedia seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit atau debit. Sistem menjamin keamanan transaksi dengan menggunakan enkripsi data dan protokol keamanan yang kuat. Yang ketiga ada konfirmasi pemrosesan pesanan, di mana setelah pembayaran ini berhasil, pelanggan akan menerima konfirmasi pesanan di layar smartphone mereka, yang berarti pesanan secara otomatis diteruskan ke dapur untuk persiapan dibuat. Staf dapur menerima notifikasi pesanan dan segera memprosesnya. Lalu pembayaran offline atau opsional ini juga ada kalau misalnya nggak bisa bayar melalui transfer, e-wallet, atau bank. Ini bagi pelanggan yang ingin membayar secara tunai, mereka dapat langsung ke kasir setelah selesai memesan. Staf kasir akan memverifikasi pesanan di layar smartphone pelanggan dan memproses pembayaran tunai. Oke, next. Strategi pengelolaan data. Kebijakan tata kelola data. 1. Identifikasi dan klasifikasi data, termasuk jenis data untuk mengidentifikasi data yang akan dikelola. Seperti lalu ada klasifikasi data, itu menentukan tingkat sensitivitas data, di mana data pribadi customer atau pelanggan akan dianggap sensitif dan memerlukan perlindungan lebih oleh sistem. Lalu yang kedua, akses data. Tentunya kita akan memerlukan kontrol akses, di mana customer relationship, manager, dan otoritas. Menggunakan sistem autentikasi yang kuat, yaitu multi-factor authentic, agar dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem dan bukan sembarang orang. Lalu yang ketiga, kebijakan reversi data. Ada penyimpanan. Tentukan berapa lama data harus disimpan. Data transaksi mungkin perlu disimpan untuk waktu yang lebih lama dibandingkan data sesi pelanggan. Lalu penghapusan. Implementasikan prosedur untuk menghapus data yang tidak lagi diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu proses jaminan kualitas data. Pertama ada validasi dan verifikasi. Validasi input memastikan data yang dimasukkan oleh pelanggan melalui website adalah valid. Misalnya verifikasi format email, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu verifikasi transaksi. Konfirmasi bahwa setiap transaksi yang dilakukan pelanggan sesuai dengan pesanan yang mereka masukkan. Lalu yang kedua, melakukan pemantauan dan audit. Seperti log aktivitas yang menyimpan log aktivitas pengguna untuk melacak perubahan dan transaksi yang dilakukan. Lalu melakukan audit berkala untuk memastikan integritas dan keakuratan data. Lalu untuk masalah keamanan data dan privasi. Keamanan data termasuk enkripsi tadi, enkripsi data sensitif baik saat menyimpan atau data at rest maupun saat pengiriman data in transit. Lalu menggunakan firewall dan perangkat lunak antivirus untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Lalu melakukan backup data secara berkala dan pastikan data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi kehilangan data. Lalu yang kedua, privacy.
memastikan kepatuhan dengan regulasi privasi data seperti GDPR atau regulasi lokal yang relevan. Lalu membuat kebijakan privasi yang jelas dan informasikan kepada pelanggan tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Lalu menganonimkan data pribadi jika memungkinkan untuk mengurangi risiko kebocoran data. Lalu implementasi teknologi. Yang pertama ada QR kode unik. Menciptakan dan distribusikan QR kode unik untuk setiap meja. Setiap QR kode akan mengarahkan pelanggan ke halaman web khusus meja tersebut, di mana pelanggan dapat memesan makanan dan minuman. Lalu yang kedua, sistem web dan back-end. Menciptakan sistem web responsif di mana pelanggan dapat melihat menu, memesan, dan melakukan pembayaran. Lalu mengintegrasikan sistem pembayaran online yang aman dan menggunakan database terpusat untuk menyimpan data, transaksi, dan data pelanggan secara terorganisir. Selanjutnya adalah rencana implementasi. Tujuannya adalah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem QR Code pemesanan restoran untuk mengurangi antrian dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Pertama adalah pengembangan sistem. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah desain dan pengembangan website, membangun website yang rapi dan mudah dinavigasi untuk menampilkan menu, proses pemesanan, dan proses pembayaran. Yang kedua, memastikan website responsif dan kompatibel dengan berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet. Selanjutnya, mengintegrasikan website dengan sistem POS untuk mengelola pesanan dan pembayaran secara akurat. Kemudian ada pengembangan QR Code. Memastikan QR Code dapat dipindai oleh pelanggan dan mencetak QR Code pada kartu atau stiker dan menempelkannya di setiap meja. Kemudian ada pengujian. Melakukan pengujian internal secara menyeluruh dan melakukan pengujian eksternal dengan sekelompok pelanggan. Kemudian ada pelatihan. Kami akan melatih staf restoran tentang cara menggunakan sistem QR Code, menjelaskan cara kerja sistem kepada staf, termasuk cara membantu pelanggan memesan dan membayar. Kemudian, kita juga melakukan pelatihan tentang cara menangani masalah yang mungkin timbul. Kemudian ada implementasi. Meluncurkan sistem QR Code di restoran. Mengkomunikasikan peluncuran sistem kepada pelanggan melalui media sosial dan website restoran. Kemudian memberikan insentif kepada pelanggan untuk menggunakan sistem, seperti diskon atau penawaran khusus. Kemudian ada memantau kinerja sistem dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Melacak data penggunaan sistem untuk mengidentifikasi area yang lemah ataupun dapat ditingkatkan. Juga menerima masukan dari pelanggan dan staf untuk membuat perubahan pada sistem. Baik, untuk jadwal waktu yang kami butuhkan untuk mengembangkan sistem, kami membutuhkan waktu 4 minggu, pengujian 2 minggu, pelatihan 1 minggu, dan implementasi 1 minggu. Adapun untuk kebutuhan sumber daya, untuk pengembangan web kami membutuhkan 5 orang, desainer grafis 2 orang, staf pelatihan 5 orang, dan dukungan IT 2 orang. Adapun risiko dan tantangannya termasuk keterampilan teknik staf atau staf restoran mungkin memerlukan pelatihan lebih nih untuk menggunakan sistem QR Code. Lalu penerimaan pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin lebih suka memesan secara tradisional di kasir. Yang ketiga ada gangguan teknis. Sistem QR Code mungkin mengalami gangguan teknis yang dapat mengganggu operasi restoran. Lalu untuk keamanan data, sistem QR Code harus aman untuk melindungi data pelanggan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.